Ya, halo. Pada video kali ini kita akan bahas bareng jawaban dari UTS SBD ya, Sistem Basis Data. Untuk soal bisa di-download di sini, ini masuk ke e-learning dulu terus download soalnya dulu. Kalau udah kita coba masuk ke soalnya. Oh iya, terus nanti jawaban ini sebenarnya aku udah bikin jawaban, nanti tak share di grup. Kita bahas jawab-jawaban ini tuh kenapa bisa kayak gini gitu ya. Nah itu. Terus juga nanti kalau kalian mau misalnya menggarap sendiri, itu mempermudah kalian untuk ngerjakan. Jadi tonton dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja. Nomor satu, tentukan entitas dan atribut dari skenario di bawah ini. Ini silahkan dibaca sendiri ya. Di pause bisa. Nah, ini sebuah perusahaan memiliki beberapa departemen. Itu yang pertama. Masing-masing departemen memiliki satu supervisor dengan minimal satu bawahan karyawan ditempatkan minimal satu departemen bla 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 bla. Nah, terus di sini sebenarnya ada kata kunci nih, udah dikasih sama Bu Eka. Ada departemen, proyek, supervisor, karyawan, ID supervisor, ID karyawan, dan nomor unit proyek. Nah, ini tuh nanti masuk di sini. Ini kita sebelahin ya jawaban sama itunya. Tapi nggak enak. Ini pesawat. Kita ada satu lah. Ini sebuah perusahaan masing-masing departemen memiliki satu. Ini ada tanda-tanda berapa departemen. Berapa departemen. Terus masing-masing memiliki satu supervisor ya ini. Masing-masing departemen memiliki satu supervisor. Ini menandakan bahwa di sini hubungan antara supervisor dan departemen itu hanya satu. Nah, terus karyawan ditempatkan minimal satu departemen, bila memungkinkan dapat ditempatkan di beberapa departemen. Ini kalimat ini itu nyambungnya di sini antara karyawan dan departemen. Itu makanya ini kan ada tandanya cakar ini artinya bisa di satu atau banyak departemen atau satu atau banyak karyawan gitu. Terus nah, terus ini paling sedikit satu karyawan dan ditugaskan pada proyek tersebut. Ini tetap ya kayak gini. Terus tetapi bisa jadi karyawan sedang mengambil cuti atau tidak ditugaskan di proyek manapun. Nah ini kalimat ini itu masuknya ke sini nih. Nah ini kan garis putus-putus. Itu artinya karyawan bisa aja nggak megang proyek kayak gitu. Terus nah ini kata kuncinya ada di sini, ada departemen, ada proyek, ada supervisor, ada karyawan, terus ada ID supervisor, ID karyawan, nomor unit proyek. Nah itu kayak gitu. Ini bisa dicontoh aja yang nomor satu. Agak mudah ya. Oke, nomor satu selesai. Nomor dua, gambar entitas hairstyle dan klien, data atribut masing-masing entitas, dan tentukan mandatory atau optional. Gambar ERD beserta relationship serta buat kalimat ERD. Ya, di sini. Intinya ada dua entitas utama. Di sini ya kita ngambilnya dari sini. Terus kalau ini atributnya itu kita ngambil dari ini nih mereka semua. Ini yang pertama ini dan gaji ya. Terus lanjut ke kalimat berikutnya. Pada hari sibuk seorang penata rambut menangani beberapa klien atau pelanggan. Pada hari-hari biasa atau tidak sibuk, seorang penata rambut bisa tidak menerima pelanggan sama sekali. Nah, ini kalimat ini sampai sini itu berpengaruh di ini nih kalimat relationship-nya. Kan artinya mungkin aja seorang hairstylist atau penata rambut itu
sama sekali nggak ngerjain apa-apa. Jadi itu yang membuat di sini putus-putus atau optional. Terus berikutnya kami memiliki, ini yang agak mengecoh dan membingungkan ya. Kami memiliki walk-in klien atau pelanggan yang datang langsung dan diarahkan ke seorang penata rambut. Kami hanya menanyakan nama pelanggan. Lalu kami juga memiliki pelanggan yang membuat janji terlebih dahulu. Kami meminta nama lengkap dan nomor telepon pelanggan. Nah, kalimat ini yang tadi kita baca ini itu masuk di atributnya ini. Kalau klien datang langsung itu ditanyain nama pelanggan aja. Kalau pesan ibarat juga booking dulu itu ditanyain nama lengkap, nomor telepon dan ini nanti penjelasan. Dua ini ya, nama lengkap dan nomor telepon. Lalu ini nih selanjutnya, dan mereka menanyakan apakah mereka ingin menunjuk salah seorang penata rambut kami. Lah ini itu menjadi atribut di booking ini, karena kan nggak semua mau kan nih. Kalimat selanjutnya, nggak semua pelanggan itu memilih hairstylist mereka, ada yang minta dipilihin kan. Jika pelanggan tidak memilih, maka kami yang menugaskan salah satu penata rambut. Nah, makanya ini jadi mandatory, jadi bundar nih ya logonya. Kalau ini kan petik atau bintang ya, kalau ini kan bundar optional. Terus pelanggan ini nggak berpengaruh. Nah, terus kami ingin melacak jadwal kunjungan harian garis-garis atau penata rambut mana yang bekerja dengan pelanggan siapa pada setiap harinya. Nah, ini kalau menurut aku itu berpengaruhnya di atribut ini, di entitas itu ditambahin atribut hari kunjungan dan klien langganan. Di sini diperhatikan juga ini pakai mandatory karena nggak setiap hari dan nggak setiap hairstylist itu punya jadwal dengan klien. Kayak gitu. Udah, nomor 2 selesai, kita lanjut ke nomor 3. Oh, sorry. Ada kalimat ERD-nya. Ini kalimat ERD, perhatikan buka bab entity relationship diagram 1. Materinya ada di e-learning. Ingat ya, pembuatan kalimat ERD itu syaratnya ini ada 6. Apapun kalau membuat ERD itu di depannya dikasih kata masing-masing, entah apapun itu. Kalau bahasa Indonesia masing-masing, bahasa Inggrisnya each. Nah, lanjut ke langkah kedua atau syarat kedua. Setelah kata masing-masing itu ditambah kata entitas A. Di sini kayak bu gitu ya. Terus langkah ketiganya perhatikan ini. Ini kan tidak putus-putus, jadi must be. Kalau putus-putus kayak gini jadinya maybe gitu. Terus ini tuh kayak relationship name ya. Jadi kayak ini yang atas, ini yang kalimat atau kata yang di atas garisnya. Itu langkah keempat. Langkah kelima, perhatikan di sini. Apakah di sini ada tanda cakar ataupun polosan gini? Kalau tanda cakar itu kayak gini nih. Itu kalimatnya satu atau lebih. Kalau polosan kayak gini, itu bacanya one and only one atau satu dan hanya satu. Terus yang terakhir, langkah ke-6 itu ditambahi nama entitas kedua. Jadi langkahnya masing-masing entitas book, langsung aja begini, masing-masing book ini entitas, terus perhatikan di sini written by, terus perhatikan garis, lalu perhatikan kaki ini polos atau enggak, lalu baru ditambah terakhir entitas kedua. Kita terapkan di sini. Ini masing-masing hairstylist
Oh, oh iya, sorry.